Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Obed Syam. Di program kali ini yaitu program Motivation. Tentunya buat kalian kaula muda dan yang berkeinginan menjadi pribadi yang sukses tentunya. Oke, berbicara sukses tentunya relatif sekali. Banyak mempersepsikan sukses itu apa. Namun tentunya ada kiat-kiat untuk mencapai kita menjadi pribadi yang sukses. Salah satunya kita harus memiliki prinsip dalam hidup kita agar kita bisa mencapai kehidupan yang sukses itu. Oke, buat teman-teman yang baru mampir di channel Obed Syam, jangan lupa like dan subscribe tentunya. Dengan kalian subscribe channel Obed Syam, kalian ikut andil agar diri saya terus konsisten membuat video-video terbaru tentang channel Obed Syam yang mudah-mudahan dapat memotivasi, menginspirasi, dan mengedukasi tentunya. Oke, teman-teman, tentunya sukses itu bisa kita ciptakan salah satunya dengan kita memiliki prinsip untuk mencapai sukses itu sendiri. Oke, buat teman-teman mau tahu apa prinsip sukses dalam kehidupan kita yang harus kita terapkan dalam pribadi kita, tonton terus channel Obed Syam Muda Berkarya. Oke, di prinsip pertama, ketika kita ingin menjadi pribadi yang sukses, ya tentunya seringkali kita mempersepsikan diri kita bahwa musuh kita itu adalah orang lain. Nah, prinsip yang pertama adalah perlu kita sadari bahwa kita sering lupa akan raksasa yang ada dalam diri kita, sehingga kita sering membatasi apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang kita mau capai, karena batasan-batasan itulah yang seringkali membuat kita terbatasi, sehingga kita susah untuk mau memperjuangkan sebuah mimpi, memperjuangkan sebuah kesuksesan. Di poin yang pertama ini, maka musuh terbesar dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Kita lupa untuk membangunkan raksasa yang ada dalam diri kita, sehingga kita tidak mampu untuk bermimpi sebesar mungkin, berkeinginan sebesar mungkin, sehingga kita tidak memperdayakan, tidak memaksimalkan apa-apa yang ada potensi yang ada dalam diri kita. Padahal perlu teman-teman ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia yang sangat luar biasa yang tentunya patut kita maksimalkan, entah itu knowledge maupun skill set yang ada di dalam diri kita. Oke, yang kedua yaitu prinsip kita tidak bertanggung jawab atas diri kita sendiri atau atas kehidupan kita sendiri. Kita seringkali dalam hidup ini menyandarkan kehidupan kita kepada orang lain. Padahal bahwa hidup itu 100% menjadi tanggung jawab kita sendiri. Kita jangan mempertanyakan kenapa kita lahir dari golongan A, golongan B, bahkan golongan C. Itu adalah takdir Allah yang diberikan kepada manusia, seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Kita lahir dari orang kaya maupun miskin bukan persoalan, ras apapun bukan persoalan, karena hal itu sudah terjadi. Maka nasiblah yang bakal kita perjuangkan, sehingga hiduplah bertanggung jawab menjadi hidup 100% dalam kehidupan ini, karena kehidupan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita masing-masing, teman-teman. Jadi jadilah pribadi yang memiliki tanggung jawab atas diri kita sendiri agar kita bisa total person, bisa merdeka atas hidup kita. Kita mau memaksimalkan potensi-potensi yang ada sehingga kita tidak menyandarkan nasib hidup kita kepada orang lain. Perlu teman-teman ingat bahwa ketika kita menyandarkan hidup kita ke manusia, manusia itu ada kalanya dia gugur juga. Jadi kita harus hidup 100% bertanggung jawab dan mintalah kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki
segala-galanya. Di prinsip yang ketiga, dalam hidup ini jangan pernah kita lelah atau berhenti untuk belajar. Apalagi kita selaku umat muslim diwajibkan dari kita lahir sampai masuk liang lahat. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa kita diwajibkan untuk belajar. Maka apa yang selama ini kita cerna atau persepsi yang salah seolah-olah bahwa belajar itu hanya di pendidikan formal, tentunya harus kita klarifikasi, harus kita luruskan bahwa belajar itu tidak hanya di pendidikan formal. Ketika kita masuk ke universitas kehidupan, kita layaknya berhidup, bermasyarakat, berdampingan, tentunya banyak pembelajaran yang real. Entah bagaimana cara kita beradaptasi, bagaimana cara kita menegosiasi, bagaimana cara kita menjual, dan bagaimana cara kita closing dalam hidup ini. Tentunya banyak pembelajaran yang harus kita gali setiap harinya. Maka jangan lelah, jangan berhenti belajar ketika kita ingin menjadi pribadi yang sukses. Namun, apalah di prinsip yang keempat ini kita tidak boleh sombong, tidak boleh berhenti untuk bersyukur atas karunia yang Allah berikan. Nah, sombong atas karunia yang telah Tuhan berikan tentunya menjadi sifat yang seringkali tergelincir kita dalam kehidupan ini. Kita jangan pernah membuat diri kita menjadi pribadi yang angkuh, pribadi yang sombong, pribadi yang tentunya merasa lebih daripada orang lain. Dan kita kadang seringkali lupa untuk bersyukur atas nikmat-nikmat maupun apa yang sudah kita capai dalam kehidupan ini. Tentunya sedikit demi sedikit pencapaian dalam kehidupan ini patutlah kita syukuri, patutlah kita tafakuri, karena semuanya berjalan ke diri kita begitu saja. Disinilah kita faktor syukur, maka nikmat, potensi, apapun akan Allah berikan kepada kita lebih banyak. Begitupun ketika kita saat diuji dalam kehidupan ini. Nah, maka jangan lupa untuk terus bersyukur, karena prinsip syukur ini yang sangat luar biasa, yang sehingga kita selalu dapat mensyukuri atas segala nikmat, karunia, rahmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Dan yang kelima, hiduplah dengan prinsip integritas. Apa itu integritas? Semua orang mungkin bertanya-tanya. Ada yang belum paham, ada juga yang sudah paham. Integritas bisa saya singkat menjadi ABJ. Adil, benar, dan jujur tentunya. Prinsip-prinsip ini tentunya akan mengarahkan pribadi kita menjadi pribadi yang sangat-sangat berwibawa. Karena apa? Karena kita memiliki kewibawaan dengan karakter yang tumbuh dalam diri kita, pribadian kita, dari ucapan, tindakan, dan perbuatan yang kita lakukan dari keseharian kita. Maka di prinsip inilah hidup dengan berintegritas tentunya akan dengan mudah kita mencapai sebuah kesuksesan. Karena kita akan mudah memiliki stempel jujur, stempel berwibawa, stempel amanah dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan di prinsip yang keenam, yaitu hiduplah dengan pencapaian yang melalui progresif. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kita boleh-boleh saja, sah-sah saja ketika kita berkeinginan untuk mencapai sesuatu yang besar. Namun kita harus tahu bahwa sebatas mana kapasitas kita saat ini, sehingga mengharuskan kita
ketika ingin mencapai sesuatu yang besar tentunya harus melewati anak tangga demi tangga berikutnya sehingga yang disebut dengan progresif. Tidak ada pencapaian besar yang tidak melalui kerja keras, atau kalau bisa dibilang kita harus melewati step by step ketika kita dalam pencapaian untuk menuju kesuksesan. Tidak ada kesuksesan besar yang tanpa melalui kesuksesan kecil. Namun kesuksesan kecil ini jangan pernah dilewati, sehingga banyak fenomena yang ada, realita yang ada ketika orang berkeinginan menjadi orang sukses, namun mereka tidak memahami yang namanya progres, sehingga mereka menghalalkan segala cara, melegalkan segala cara. Karena apa? Pencapaian atau obsesi yang mereka inginkan hanya sukses semata. Mereka tidak tahu menahu bagaimana cara mencapai sukses yang rahmatan lil alamin, yang legal, yang diridhoi oleh Tuhannya. Nah, disitulah maka kita untuk mencapai sukses tentunya ada yang namanya progres melalui proses demi proses, sehingga tingkatan tertinggi sukses dalam kehidupan kita menjadi sukses dunia akhirat tentunya. Oke teman-teman, sekian video kali ini dari saya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi, memotivasi, dan mengedukasi teman-teman semua. Oke, saya Obed Syam. Buat para teman-teman yang baru mampir di channel Obed Syam, jangan lupa di centang loncengnya dan subscribe tentunya. Atau kasih komentar untuk teman-teman yang bila ada request video apa yang selanjutnya yang harus saya buat. Oke, sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.